tadi ditanya apa aja. Katanya dari AS bener ya, Bang? Kasih jalan. Emang benar itu, Bang. Mas, tolong Mas. Kasih jalan. Kasih jalan Mas, kasih jalan. Please. Kasih jalan. Mau masuk nih. Ayo Bang, masuk. Aduh, gimana? Hampir 12 tahun disanjung dan dipuja, bahkan kemudian menduduki posisi Ketua Parvi dari tahun 2011, sebentar lagi martabat dan kehormatan Gatot Brajamusti akan pudar. 3 kasus sekaligus mengeroyoknya: penggunaan narkoba, kepemilikan senjata api ilegal, serta kepemilikan hewan langka. Senin siang kemarin, Subdirektorat Resmob Polda Metro Jaya memeriksa dalam pasal kepemilikan senjata api ilegal. Panggilan juga dilayangkan kepada seseorang berinisial AS yang diduga pihaknya memasok senpi. Nah, kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan penemuan kedua dari 600-an butir peluru, ada jenis kaliber 9 mili, 32 dan 22. Selang beberapa jam, giliran Mapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat yang melanjutkan penyidikan terkait kasus kepemilikan dan penggunaan narkoba. Untuk pengembangan, polisi menggeledah ruangan tempat Gatot berkantor sebagai Ketua Umum Parvi 5 tahun terakhir. Penyisiran turut disaksikan beberapa pengurus Parvi. Penggeledahan di ruang pribadi kantor Parvi tersangka GB itu sudah kami nyatakan selesai, dan hasilnya ada beberapa barang yang kami amankan. Tentunya indikasinya ada keterkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Agak mencekam. Tentu saja bagaimana Bu Pit? Betul. Ya, karena ini kan ruang kerja beliau, seandainya ditemukan barang seperti yang ditemukan di rumahnya, ya kita semua anggota pasti tidak nyaman, begitu kan, pasti. Ya mungkin diduga ya beliau ya mengajak yang lain-lain di sini. Hari-hari ke depan akan semakin mencekam bagi laki-laki asal Sukabumi ini. Bilik penjara dan bahkan hukuman mati tengah menantinya. Hebatnya, meski dipermalukan serangkaian kasus termasuk status sebagai guru spiritual dengan praktek menyimpang, Gatot Brajamusti masih dibela Reza Artamevia. Karena ajaran yang diajarkan baik kepada saya, udah itu baik dan saya merasa nyaman, tidak ada dan ya kira-kira gitu, semua memberikan kebaikan, saya bisa nyaman, saya bisa bahagia, saya bisa mendukung saya untuk terus berkarya, untuk terus berkarir, mensupport saya moral maupun material kepada saya, ya udah. Pembelaan ini seperti mengkonfirmasi bahwa Reza benar-benar sudah berada dalam pengaruh kuat sang guru. Semenjak menjadi murid Gatot, keluarganya sendiri bahkan berharap Gatot dihukum berat dan setimpal dengan perbuatannya. Saya ingin agar Gatot dihukum, itu dulu yang paling utama. Seberat-beratnya ya, Om. Dibuka bahwa dia itu bandar narkoba. Setelah pengakuan keluarga Elma Teana, sehari kemarin rekaman pembicaraan antara Syarifuddin Pane dengan Sri, mantan karutan Pondok Bambu, membongkar lagi praktek cabul Gatot Brajamusti. Syarifuddin Pane, seorang mantan narapidana, kembali menceritakan curhat Ibu Tiri Zahwa Alia kepada Ibu Sri terkait perlakuan tidak senonoh Gatot Brajamusti saat mengobati Alia Masaid, anak kandung Reza. Anaknya curhat dengan ibu tirinya dengan segala upaya perlakuan
Gatot terhadap ibunya dan anaknya. Mereka semua curhat tentang pengobatan itu. Mereka dibawa kemana, Testimoni itu sesungguhnya sudah hampir 1,5 tahun lalu ia dengar. Tuhan seperti membuka jalan untuk membongkar kebejatan seiring tertangkapnya Gatot minggu pekan lalu. Nah, awal mula curhatan itu diberikan ke saya 1,5 tahun yang lalu. Disinilah pada hari Senin kemarin ditangkap, saya telepon kepala kantor untuk menyatakan bahwa ini kasus akan saya buka. Perlakuan tidak senonoh Gatot Brajamusti kepada keponakannya sampai juga ke telinga Muji Mas Said. Menurut adik kandung Aji Mas Said ini, keluarga besar akan membuat perhitungan dengan Gatot sembari mengumpulkan bukti. Kalau ini benar apa mereka bilang itu terjadi ini, ya aku rasanya marah. Aku rasanya marah. Dan sekarang sih belum ada buktinya kan. Ya kita harus pakai otak sekarang lah. Tunggu dulu, ngomong cari buktinya, ngomong sama Alia. Ya nanti deh pasti ada. Kalau benar ini benar ya ceritanya, pasti keluarga Mas Said bergerak.